Di video kali ini saya bakal membahas tentang tips memilih laptop. Halo guys, selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini saya bakal membahas tentang tips memilih laptop. Perlu jadi catatan, di video ini kita bakal membahas tentang laptop Windows ya, dikarenakan Windows ini kan banyak merek dan banyak kompetitornya ya. Ada Asus, ada Toshiba, ada Acer, ada MSI dan segala macam ya. Jadi satu company itu biasa mengeluarkan laptop yang sangat banyak sekali tipe-tipenya dari laptop itu sendiri. Nah, kalau teman-teman beli MacBook atau Apple itu gampang sekali ya. Ada MacBook Air atau MacBook Pro. Nah, cuman ya MacBook Air ya pasti lebih murah dibandingkan dengan MacBook Pro. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau memilih yang Apple itu langsung aja cek budget kalian berapa, dapatnya apa ya udah gitu. Nah, pada video ini kita bakal bagi dia menjadi 3 tips dalam memilih laptop itu sendiri. Langsung saja kita ke tips nomor 1. Nah, tips nomor 1 itu adalah budget teman-temannya. Di sini budget itu sangat penting sekali. Kalau teman-teman sudah menentukan budget teman-teman itu ya udah enak. Jadi nggak perlu mikir yang di budget yang di atas rata-rata seperti itu. Contoh, teman-teman ada budget 7 juta gitu. Ya udah kita cari laptop yang under 7 juta. Nah, sekarang banyak marketplace ya seperti Tokopedia, Bukalapak dan segala macam itu ada filter filter harganya seperti itu. Nah, jadi teman-teman tinggal filter aja harganya maksimal 7 juta misalnya gitu. Nanti muncul deh ya laptop yang under 7 juta. Nah, tips nomor 2 teman-teman. Tips nomor 2 itu adalah kegunaan. Banyak sekali orang yang tidak menyadari dia beli laptop tidak sesuai dengan kegunaannya. Contoh, si A membeli laptop ROG seperti itu. ROG yang harga 20 juta ke atas seperti itu. Tapi dia hanya menggunakan laptop itu hanya untuk kebutuhan sehari-hari, dalam artian ngetik skripsi, ngetik surat, gunain perhitungan di Excel atau buat PowerPoint, menggunakan laptop ROG. Nah, ini kan nggak sesuai dengan kegunaannya ya teman-teman. Karena sayang saja ROG digunain untuk office. Nah, ini terlalu over lah, terlalu OP kalau overpower lah. Kita lanjut ke tips yang nomor 3. Nah, tips nomor 3 itu adalah spesifikasi teman-teman. Nah, di sini kalau kita udah nentuin budget, terus kita udah tentuin kegunaan kita buat apa, baru kita melihat yang namanya spesifikasi. Kalau dari saya sendiri itu saya memperhatikan adalah 4 komponen penting dalam spesifikasi laptop. Yang pertama itu adalah prosesor atau otaknya. Nah, kalau misalnya cukup itu teman-teman beli aja yang i3. Kenapa? Karena harga yang di bawah i3 dan i3 itu bedanya sedikit banget, tapi performanya udah membantu teman-teman. Jadi bisa dipakai jangka panjang lah seperti itu. Nanti tiba-tiba misalnya teman-teman beli yang di under i3 atau harga 5 juta, terus yang i3-nya 6 juta. Nah, ini tiba-tiba teman-teman butuh ngedit video atau ngedit foto, terus tiba-tiba yang di 5 juta nggak bisa gitu kan. Nah, harus jual lagi, harus beli lagi. Makanya saya menyarankan itu minimum ya pakai i3 lah, walaupun teman-teman untuk kebutuhan sehari-hari ya. Nah, yang nomor 2 itu adalah RAM teman-teman. Teman-teman harus mempertimbangkan RAM, karena RAM ini sangat membantu sekali. Karena semakin tinggi RAM itu semakin bagus. Tapi kalau ditanya minimalnya ya cari yang minimal 4 GB lah kalau zaman sekarang. Kalau dulu masih bisa ya 2 GB. Nah, sekarang
saya merekomendasikan minimal 4 GB. RAM ini seperti yang kita ketahui untuk penyimpanan sementara atau processing sementara, semakin gede semakin bagus, tapi harus memperhatikan speed dari RAM itu sendiri. Nah, yang nomor 3 itu adalah storage. Itu dulu kan baru hanya ada hard disk saja nih teman-teman. Nah, sekarang itu ada yang namanya SSD gitu kan. Lalu mungkin ada pertanyaan nih, bagus SSD atau bagus hard disk teman-teman? Sebenarnya jawabannya relatif juga seperti itu teman-teman. Kegunaannya untuk apa seperti itu? Kalau SSD itu harganya lebih mahal dibandingkan dengan hard disk gitu kan. Nah, sedangkan kalau performa kecepatan ya cepat SSD karena dia tidak ada mechanical di dalamnya seperti itu. Kalau yang hard disk itu ada mechanical di dalamnya, jadi SSD nggak ada mechanical, hard disk ada mechanical. Jadi kecepatannya lebih cepat SSD dibandingkan hard disk gitu kan. Sekarang yang 4. Nah, lalu yang keempat itu adalah graphic card, teman-teman. Nah, graphic card itu menurut saya tergantung dari kebutuhan teman-teman sendiri ya, butuh atau tidak graphic card. Kalau misalkan ada yang udah include graphic card Nvidia dan segala macam ya, mending pakai yang ada graphic cardnya. Nah, graphic card ini membantu kalau teman-teman kerja yang sedikit berat dalam artian rendering dan segala macam, itu bisa menggunakan laptop itu seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu tadi tips dari saya dalam memilih laptop teman-teman. Mungkin kita bisa simpulkan, yang pertama teman-teman harus memilih budget teman-teman, budgetnya berapa. Yang kedua itu teman-teman harus memperhatikan yang namanya kegunaan dari teman-teman itu sendiri, entah gaming kah, bisnis kah, atau kebutuhan sehari-hari seperti itu. Yang ketiga itu teman-teman baru memikirkan spesifikasi. Nah, kalau teman-teman udah menentukan budget dan kegunaan, nah jadi kita udah sangat mudah sekali memilih spesifikasi itu sendiri. Nah, mungkin itu teman-teman. Ya, jika teman-teman suka silahkan like. Kalau misalkan ada diskusi, misalnya gimana sih, saya ada budget 8 juta nih, bagus laptop saya tuh seperti apa sih laptopnya, mungkin kita bisa di komen dan kita bisa diskusi di kolom komentar seperti itu. Lalu jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih.